Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para hadirin yang kami muliakan beserta ibu-ibu, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini dan detik ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan murah rezeki, dijauhkan musibah, bencana dan kecelakaan, dan insya Allah kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berkat bimbingan para alim ulama wal ulama. Tidak lupa juga selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di kemudian hari kelak kita mendapat syafaat atau bantuan dari beliau dunia dan akhirat nanti. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz yang syogianya luar biasa, jauh-jauh dari Medan datang kemari, bukan karena bayarannya tapi karena ilmunya yang mau diterapkan. Ini Pak payah nyari orang gini. Kebanyakan yang kita mintakan disusul pakai uang, diantar pakai mobil. Mudah-mudahan yang saya lihat dari perjalanan ini ada beberapa hal yang cukup menarik. Yang pertama kali hubungan silaturahmi. Ini hubungan bentuk silaturahmi Pak, Bapak nanti bisa perhatikan. Yang sering ikut perjalanan ini Bapak coba tengok, ada yang sakit enggak? Enggak ada Pak, jarang itu. Kenapa Pak? Silaturahmi itu membawa kesehatan, panjang umur, membawa rezeki Pak. Saya sering perhatikan Pak, kalau di perwiritan yang jarang wirid banyak yang sakit, yang wirid jarang sakit Pak. Sekarang Bapak perjalanannya bukan dekat ini, jauh, satu kota ke kota yang lain, satu desa ke desa yang lain. Untuk apa Pak? Cuma hanya mengagungkan asma Allah. Dan sekarang itu sangat-sangat sulit yang seperti ini ditemukan. Baru kali ini saya heran juga, saya semalam dipanggil orang tua kita, begini loh Des, poten banget. Malah kalau bisa yang seperti ini, posisinya kita lagi pandemi, kita perbanyak ibadah-ibadah yang seperti ini. Namun bahasa Jawanya namun sama yang kuasa, karena apa? Rahmat dan hidayah itu kita mohon diturunkan di desa kita, bukan malah petaka. Pak, kehadiran Bapak-bapak kemari itu salah satu membasmi COVID-19 Pak, insya Allah, dengan doa-doa orang Bapak. Kami support dengan sangat bagus Pak. Kami berharap, semalam kita sudah laporkan ke kepolisian, sudah kita lakukan perkopincan Pak, per kecamatannya. Pak Camat sebetulnya tadi hadir Pak, cuman sampai di Ekbelu ditelepon oleh Desa Utara Bagasan, ada permasalahan yang genting Pak. Mereka minta maaf betul Pak Camatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisinya harus ke sana Pak. Sebetulnya beliau sudah menuju kemari, itulah Pak, karena kondisinya sana urgent, sifatnya penting. Maksud saya Pak, kalaupun bisa nanti saya ke sana ya Pak Camat lah, gimana bagusnya. Cuman itu aturan maaf dari beliau Pak, mengatakan bahwasanya nggak bisa saya ke sana Pak. Kades tolonglah informasikan sama pengurus keseluruhannya, saya mohon maaf dan saya dukung atas kegiatan-kegiatan keseluruhannya. Itu Pak sembari sampaian penyampaian beliau kepada saya bahwasanya hari ini sebetulnya hadir, cuman karena itu tadi Pak, ada hal-hal yang kurang baik di lokasi yang lain, beliau hingga harus ke sana. Bahkan semalam saya lapor juga ke kepolisian, kayaknya kita diawasi pada saat ini dan dijaga posisinya.
karena kita persiapkan Pak semuanya. Kegiatan-kegiatan ini kita semua persiapkan. Kita nggak bisa lepaskan begitu aja, apalagi kita pemerintah di desanya. Kita nggak mau main-main dalam posisi yang seperti ini, apalagi untuk agama. Saya sudah persiapkan, jangankan agama kita, agama yang lain saja saya sudah persiapkan, bahkan saya naungi keseluruhan. Konon agama itu, Pak, ini saya mohon maaf Pak Ustadz, nanti kalau cerita saya ini salah, saya mohon dibenarkan. Kalaupun benar itu mungkin milik Allah, kalaupun salah berarti pandangan saya yang salah. Tapi apakah betul itu salah? Karena di posisi sholat biasanya jarang yang bisa masuk jin ataupun setan ataukah korin. Saya agak aneh tadi sholat sama orang bapak. Orang bapak-bapak perlu hati-hati Pak. Ini maaf ya Pak Ustadz, maaf betul. Kalaupun saya salah, sama maaf dulu Pak. Saya tadi melihat Pak, dan jadi patokan kita. Saya melihat tadi yang mulia ayahanda guru itu hadir. Berhenti Pak. Saya nggak tahu yang posisinya beliau itu badan buka Pak. Dia pakai jubah putih, kursinya, perhatikan ya Pak, kursinya beliau itu kayaknya warnanya coklat ketua-tuaan, tongkatnya coklat Pak. Betul ada ini Pak? Memang ada. Kalau memang itu betul ada Pak, memang berarti nggak salah. Syukur-syukur salah pandangan saya Pak, berarti saya nggak berkhayal. Tapi posisinya di sholat loh Pak. Ya Pak Ustaz, mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Cuman Bapak harus hati-hati, Bapak posisinya dipantau beliau. Beliau cuma ngasih senyum Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempatkan Pak. Ya, beliau cuma menjawab hanya senyum. Dan biasanya nggak jawab Pak kalau alim ulama itu. Maaf Pak, bukan saya minter-minter, maaf. Saya nggak tahu Pak tempat duduk beliau. Tongkat beliau juga saya nggak tahu. Posisi pakaiannya juga saya nggak tahu. Tapi tadi dikasih tahu itu Pak. Kalau itu benar Pak, berarti Allah meridhoi perjalanan kita melalui beliau Pak. Ini beliau ini orang luar biasa Pak. Saya kagum juga dengan beliau. Yang salah satunya kagumnya itu pernah bicara dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama dan pagi hari. Dan pertanyaan Presiden itu yang 10 tahun nggak bisa terungkap. Dan ternyata bisa diungkap oleh beliau ini. Beliau ini luar biasa juga. Saya walaupun nggak berjalan dengan Bapak, saya pelajari Pak kehidupannya. Saya pelajari Pak. Makanya saya heran banget. Ini orang yang seperti ini aneh. Kenapa? Nggak ada Pak duanya. Contoh Pak begini. Kalaulah beliau itu meminta pada saat ini untuk ekonomi dunia, beliau triliunan Pak uangnya. Bapak disuruh 10.000 aja satu orang, mau kan Pak? Berapa juta umat Pak di sini? Berapa duit beliau? Beliau nggak pernah itu kan buat Pak. Tapi kenapa? Beliau khususkan ilmunya itu untuk dunia dan akhirat. Nggak butuh dia Pak, nggak butuh dia sarana keuangan kita, tapi yang butuh dia orang yang ikhlas Pak. Beda lagi Pak, yang dibutuhkan dia itu orang yang ikhlas. Syukur-syukur ada yang ikhlas ngasih. Toh kayak yang dibilang Pak Ustadz tadi, ada 2.000-an orang yang diberi makanan per setiap bulan, duitnya dari mana? Logika nggak Pak kita baca? Itu kan karena kebaikan Pak, kebaikan dan demi kebaikan. Kadang-kadang kita nggak yakin kan Pak, sebagian kita nggak yakin menyatakan ini. Tapi saya yakin akhirnya tadi kok bisa ini. Berarti orang-orang Bapak termasuk orang-orang istilahnya murid yang dipantau gurunya. Ini luar biasa Pak, luar biasanya mereka hadir Pak. Insya Allah kalau memang itu betul Pak posisinya, berarti Insya Allah beliau hadir. Kalau memang itu salah Pak, berarti pandangan salah saya yang diberikan setan itu digoda-goda Pak. Maaf ya Pak Ustadz, saya mohon maaf betul Pak. Saya bukan mengejek Pak, bukan mengada-ngada, tidak, demi Allah. Karena posisinya sholat Pak, saya posisinya sholat saya Pak, bukan di luar tadi Pak, di posisi sholat. Kenapa Pak saya sampaikan? Bukan ria, maaf, biar supaya menambah Pak kegiatan kita menjadi greget yang bagus.
Kenapa? Berarti kita kemana-mana dipantau. Selain dari ayah yang mulia dahulu, Allah juga pantau. Berarti yang lebih dekat dengan kita siapa? Ya beliau itu. Ini luar biasanya. Makanya luar biasa Pak, suka makmurin aneh ya. Suka makmurin aneh Pak. Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Suka makmur Pak, terdengar jelek di luar Pak, tapi tokoh agama dan alim ulamanya di sini besar Pak. Saya beberapa kali jumpa tokoh alim ulama yang posisinya di masjid Pak. Makanya saya bingung Pak. Saya katakan saya pernah jumpa Pak di masjid sana. Yang saya rasa itu rohnya saja Pak. Sama beliau itu jumpanya seperti ini Pak. Jumpanya di saat sholat semua. Jadi dikabari loh Pak, dikabari aku nangke ini loh. Aku lagi mantau gitu, anggota aku sing rajin ngerang. Mungkin kata-katanya seperti itu Pak, tapi bahasanya senyum loh Pak. Bapak bisa artikan nanti bahasanya senyum. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, aku tidak menjelekkan, aku tidak gimana enggak Pak. Itu lahir dari hatiku. Aku sholat tadi pun dengan kondisi yang kondisinya baik, berwudu, dan beliau hadir. Insya Allah mudah-mudahan ini Pak menjadi semangat kita bersama Pak. Amin. Kalaupun nanti saya salah, saya mohon maaf Pak. Kalau yang saya katakan tadi salah itu saya mohon maaf. Karena saya nggak tahu Pak posisi beliau itu bagaimana. Tapi yang hadir di situ itulah dia. Jadi mudah-mudahan kedepannya kebaikan-kebaikan itu mungkin salah satunya nanti bapak-bapak juga bisa seperti itu. Kalau sudah ikhlas Pak dalam hati, ikhlas lahir batin, ikhlas keseluruhannya, orang rumahnya ikhlas dan sebagainya, mungkin Bapak akan sering dijumpai beliau. Kenapa? Beliau ini orangnya suci Pak, orangnya ikhlasnya luar biasa Pak. Dan beliau ini adalah apa ya dibilang Pak, kalau orang Melayu bilang sepain lidah Pak. Beliau ini sepain lidah, jadi ngomong Pak, ngomong itu bisa kejadian. Ini yang ngerinya beliau, Pak, jalur izin aku bukan minter-minteri, tapi setahu gitu. Aku sudah baca profilnya, satu pelajari profilnya, kehidupannya, bahkan jejaknya, bahkan aku pernah tanya kepada alim ulama, aku baca jejaknya. Pada posisi saat ini, Pak, itu kalau saya minta, itu pernah saya minta Pak, saya kebetulan ke orang tua kita Pak Endi. Iya ya, cerita beliau. Malamnya saya minta bertemu, enggak kasih Pak. Logika enggak Pak? Saya malamnya minta ketemu Pak sama beliau. Saya kirim Fatihah, saya kirim beberapa ayat kursi zikir, saya mohon ketemu enggak dikasih Pak. Lah kok nangkingnya aku sholat dikasih Pak. Saya pernah Pak, enggak bohong, demi Allah Pak. Demi Allah, saya butuh jumpa sama dia. Kenapa? Saya salut ilmunya. Dan beliau ini termasuk metafisika juga Pak. Iya, luar biasa nih. Ini beliau orang pintar Indonesia nih Pak. Makanya luar biasa. Makanya nggak sembrono mungkin pada saat itu Pak, nggak bisa kita Pak minta sembrono. Ya boleh kita minta sembrono karena apa? Jumpa sama beliau juga payah ya. Aku kan, aku ngelek genah ya kan. Terus terang Pak, jadi alhamdulillah tadi beliau juga udah senyum. Berarti yang kuharapkan udah bisa dijumpa sama beliau tadi. Kalau memang itu betul Pak, alhamdulillah, mungkin itu rahmat Allah. Kalau pun ada kesalahan dan kehilafannya Pak, aku mohon maaf. Aku tidak menjelek-jelekan enggak Pak. Aku bahkan salut dengan perjuangan orang Bapak, terkhususnya ayahanda yang mulia ayahanda ini. Pak, kita kirim sepaling Fatihah Pak. Al-Fatihah. Biasanya Pak takut awak ngomongin dia nggak ngirim Fatihah Pak, itu salah pula Pak. Nah, itu yang kita takutkan itu, makanya awak takut juga. Ini keminteran Pak pikirnya nanti, aku enggak Pak, nggak keminteran. Tadi itu yang saya buat, itu yang ada. Jadi Pak, perjalanan yang Bapak kerjakan ini lanjutkan Pak. Perjalanan ini cukup bagus, cukup mulia, apalagi dengan seperti ini Bapak bisa memberikan makanan-makanan kepada masyarakat yang dari jauh maupun yang dekat. Mudah-mudahan ini kita sebarkan ke masyarakat lainnya, menjadi barakah bagi kita bersama, menjadi kebaikan kita bersama, ilmu yang ditanamkan kepada kita Pak.
ilmu itu apabila bermanfaat Pak, kalau mengerjakannya ikhlas Pak, Bapak akan bertahan berapa puluh hari pun di posisi melaksanakan zikir Pak, yang Bapak selalu saya dengar Bapak sering ke Medan. Tapi kalau nggak ikhlas Pak dalam hati, nggak ada izin dari orang rumah Pak, ini menjadi terganggunya Pak perjalanan Pak. Jadi semuanya itu Pak harus dari keikhlasan. Tapi kalau keikhlasan yang sudah hadir Pak, insya Allah kayaknya semuanya sudah menjadi baik. Mungkin Bapak lebih paham daripada saya pun hanya sekedar mengetahui, saya pun hanya sekedar melihat dan profil beliau. Mungkin orang Bapak yang paham kehidupan beliau ini, tapi saya selalu mengikuti beliau ini. Cuman itu saya berharap pada saat itu habis pulang dari Pak Endi itu, saya memang berharap ternyata beliau memberikan jawaban hari ini. Berarti Pak, renggang waktunya cukup lama Pak, sekitar 4 bulanan. Jadi nggak gampang Pak ketemu orang-orang sufi ini, nggak gampang Pak. Mereka berkehendak Pak, kapan saja bisa. Seperti Allah juga, kapan Allah berkehendak bisa. Tapi kalau kita minta Pak, kalau dengan nggak tulus ikhlas Pak, nggak muncul Pak. Jadi itu teruskan Pak perjalanan ini, lanjutkan Pak. Kalau ada apa-apa koordinasi Pak dengan desa, koordinasi dengan kami keseluruhannya. Apa kira-kira benturan, apa kira-kira yang memang harus kita buat, koordinasi Pak. Selagi kalau memang bisa kita kucurkan pendanaan nanti, insya Allah kita akan coba. Yang kita khawatirkan Pak, kita nggak bisa mengucurkan dana ke daerah yang bersifatnya agama, karena desa juga nggak bisa mengucurkan ke masjid Pak. Paling pun itu kecil kemungkinan. Tapi kalau bisa kita buat di proposal yang lain Pak, monggo. Kita siap Pak. Apa yang mau dibuat dari sini kita siapkan tadi. Yang mudah-mudahan untuk kebaikan. Itu Pak, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Ustadz dan yang ada di sini. Sekali lagi Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak olok-olok Pak, tidak. Karena yang saya bicarakan tadi ini adalah yang mulia. Pimpinan yang Bapak selama ini katakan orang yang sufi. Jadi saya bicarakan ini nggak main-main Pak. Begitu saya main-main di sini saya salah Pak. Mudah-mudahan sekembalinya Pak kita dari sini, Bapak diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan murah rezeki, dijauhkan musibah, bencana dan kecelakaan, hingga sampai ke rumah posisinya dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Itu saya sudahi. Kalaupun ada kata-kata saya yang menyalah pada posisinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kebaikan itu mungkin milik Allah yang saya diberikan kepada saya, itu pun menjadi iktibar bagi saya, jawaban atau pertanyaan kembali kepada saya, supaya saya sadar dan saya mengerti bahwasanya Allah itu lebih tinggi derajatnya dibanding seluruh manusia, maka itu kita harus merendahkan di hadapannya. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.